Assalamualaikum rekan berpikir semua, salam sejahtera untuk kita semua. Kita hari ini memiliki perbincangan yang cukup menarik sekali, di mana sekarang sudah resmi bahwa terjadi kenaikan tarif untuk masuk ke Candi Borobudur yang sebelumnya dari Rp75.000 menjadi Rp750.000. Nampaknya semua media sangat kompak sekali dalam memberitakan berita ini. Namun sayangnya, apa yang diberitakan oleh media ini terjadi keluputan atau terjadi misleading, di mana sebenarnya yang dimaksudkan kenaikan tarif ini adalah tarif untuk naik ke bagian candinya atau bagian stupanya itu. Sedangkan untuk masuk ke area daripada percandian itu tetap, yaitu sekitar Rp5.000 hingga Rp50.000 tergantung Anda masuk kategori yang mana. Namun nampaknya rekan berpikir semua, masyarakat umum hanya terfokus pada berita yang sedikit misleading ini di tengah masyarakat. Pemerintah pun juga beralasan bahwa kenaikan harga ini dimaksudkan untuk menjaga konservasi daripada Candi Borobudur itu sendiri, yang dimana Candi Borobudur adalah termasuk cagar budaya dan 7 keajaiban dunia. Di samping itu juga dengan harga yang tinggi ini, pemerintah juga memaksudkan agar terjadi penurunan pengunjung sehingga memudahkan dalam hal konservasi. Namun sebenarnya rekan berpikir semua, sebenarnya dari semua itu ada satu hal yang lebih urgen daripada itu, yaitu rasa empati kita terhadap umat beragama. Tuh, apa hubungannya dengan kenaikan harga tiket dengan empati kita terhadap umat beragama begitu loh? Seperti ini. Kita semua tahu bahwa Candi Borobudur ini adalah dibangun oleh Raja Samaratungga, di mana Raja Samaratungga adalah salah satu raja yang memiliki kerajaan bercorak Buddha, di mana pendirian daripada Candi Borobudur ini sendiri dimaksudkan juga untuk hal-hal yang bersifat spiritualitas untuk mereka, sehingga terciptalah atau terdirilah daripada situs Candi Borobudur ini sendiri. Bahkan sampai sekarang pun Candi Borobudur masih digunakan oleh umat Buddha untuk beribadah, terutama di bagian stupanya itu. Tapi ada hal yang menarik daripada polemik dan fenomena ini, di mana ada dua hal yang bisa kita rangkum daripada polemik ini yang menjadi hal yang cukup menarik lah bagi kita semua. Adalah yang pertama, di mana yang menyampaikan tarif kenaikan harga daripada kita naik ke bagian candinya itu adalah Pak Luhut Binsar Panjaitan, di mana netizen mencap beliau sebagai menteri segala urusan, sehingga terjadi kejengkelan di tengah netizen. Loh, ini kan bukannya bagian Pak Menteri Pariwisata. Kok bisa Marves yang bisa melakukan hal ini? Kok semua diatur-atur sama Pak Luhut Binsar Panjaitan? Kurang lebihnya seperti itu nada-nada yang didapatkan dari netizen. Kemudian yang kedua adalah kekhawatiran mereka bahwa nanti kedepannya mereka nggak bisa ngunjungin daripada Candi Borobudur itu sendiri, di mana harganya adalah terlampau tinggi. Mereka khawatir tidak bisa menjangkau harga daripada yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun hal yang menjadi ironi adalah dari kekhawatiran dan juga hal yang menarik dari polemik ini adalah tidak ada sama sekali yang menarasikan bahwa ada hal yang mengusik daripada umat Buddha. Apakah karena mereka umat yang sangat minoritas sehingga kita akhirnya tidak mempedulikan daripada hak mereka? Bukankah di Indonesia semua umat beragama memiliki hak yang sama di mata hukum dan juga di negara kesatuan Republik Indonesia ini? Coba kita tanyakan pada diri kita sendiri. Ada nggak kita memikirkan daripada nasib umat Buddha? Dan juga ada nggak narasi yang terbangun pada diri kita bahwa umat Buddha ini juga mengalami sengsara kalau harga ini dinaikkan? Seperti lebih jauh lagi seperti apa yang dikatakan oleh Biku Panyavaro, bahwa Biku mengatakan kalau harganya bisa naik setinggi ini, beliau khawatir bahwa umat Buddha yang berasal dari kelas menengah ke bawah tidak bisa mengunjungi Candi Borobudur lagi dan beribadah di Candi Borobudur itu lagi. Jadi gini loh rekan berpikir yang budiman, yang saya maksudkan di sini adalah ini candi dibangun oleh umat Buddha, oleh raja yang beragama Buddha, dari kerajaan Buddha, dan dimaksudkan untuk spiritualitas dari agama Buddha. Tapi kenapa dalam penetapan harga ini dengan tujuan konservasi dari cagar budaya ini dan juga untuk memelihara daripada candi ini atau kebijakan-kebijakan yang lain yang menyangkut candi ini tidak melibatkan daripada umat agama Buddha, begitu loh. Padahal kita mengakui bahwa bangsa kita adalah bangsa yang besar dan kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara kita.
dan mengakui Pancasila sebagai falsafah kehidupan bangsa. Termasuk hal ini adalah dalam hal kehidupan umat beragama. Tapi kenapa ketika situs daripada umat agama Buddha ya sedikit terusik lah, tapi kita justru adem ayem? Kita bisa nggak kalau misalkan kita sebagai seorang muslim, ya terutama saya sebagai seorang muslim, merasa tidak terusik tatkala misalkan seperti yang ada di India kemarin, di mana Taj Mahal dituntut untuk dibuka oleh umat agama Hindu yang bisa dibilang ya rada radikal begitulah, di mana mereka menarasikan ada patung suci yang dimana ada di dalam Taj Mahal itu, sehingga mereka menuntut untuk dibuka seperti itu. Atau sudahkah kita reda dendamnya tatkala katedral Masjid Agung Cordova dijadikan katedral ketika tragedi Reconquista? Ataupun misalkan bagi umat agama lain, misalkan takhta suci Vatikan kemudian direbut oleh umat agama lain, kira-kira bisa nggak kita nggak terusik untuk itu? Saya yakin kita secara emosional pasti akan terusik. Tapi kenapa kita tidak merasa sedikit prihatin begitu? Kita tidak memikirkan daripada umat agama Buddha, di mana ini situs suci bagi agama mereka begitu loh. Tapi kita hanya terfokus pada tarif yang memberatkan dari masyarakat kelas menengah ke bawah. Ayolah, coba kita narasikan juga bahwa umat agama Buddha juga memiliki hak dalam pengelolaan Candi Borobudur. Ya literally saya juga ya kaget dengan harga kenaikan yang segini fantastis. Apalagi saya juga belum sempat loh ke Candi Borobudur, kan ya gimana, harganya kan mahal banget gitu. Oke. Tapi oke lah, kita coba narasikan juga gitu loh kepentingan umat agama Buddha. Walaupun kita juga memiliki tendensi bahwa ya itu ya agak kemahalan lah buat kita yang masyarakat kelas menengah ke bawah seperti itu. Nah, tapi seperti apa yang dibilang oleh pemerintah bahwa ini masih dikaji. Nah, kita juga berharap dong bahwa apapun kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah nantinya memiliki win-win solution, di mana juga mengakomodasi kebutuhan masyarakat, mengakomodasi kebutuhan umat Buddha, dan juga mengakomodasi daripada para pelaku UMKM yang menggantungkan hidupnya dari pariwisata kompleks percandian dari Candi Borobudur ini sendiri. Ya, semoga ini bisa membuka cakrawala kita dan membuka empati kita bahwa ada dimensi-dimensi lain yang kita belum jamah loh. Ayo, mudah-mudahan dengan seperti ini bangsa kita menjadi bangsa yang memiliki nalar kritis dan juga bisa membangun daripada bangsa kita tercinta. Oke, terima kasih rekan berpikir, semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.